Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita masuk ke materi kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi periode dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Adapun perjalanan hidup Rasulullah SAW, silsilah Rasul SAW atau nasab baginda Rasulullah SAW yaitu Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadir Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muhdar bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Ini nasab beliau sampai ke Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kejadian singkat kehidupan Rasulullah SAW, yaitu ketika umur beliau 2-3 tahun itu terjadi pembersihan hati. Dada beliau dibelah oleh 2 orang malaikat utusan Allah. Kemudian pada umur 6 tahun wafatnya ibunda beliau Rasulullah SAW, yaitu Siti Aminah. Kemudian pada umur 8 tahun wafat kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Kemudian pada umur 12 tahun beliau ikut berdagang ke Syria untuk pertama kalinya beserta paman beliau Abu Talib. Kemudian pada umur 25 tahun beliau berdagang ke Syria untuk membantu perdagangan Siti Khadijah, seorang janda yang kaya raya, bersama pembantunya yang bernama Maisyarah. Kemudian pada umur 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian pada umur 28 tahun beliau dianugerahi anak pertama, yaitu Al-Qasim. Maka itulah beliau diberi gelar Abul Qasim. Kemudian kelahiran anak kedua yaitu Zainab. Pada umur beliau 30 tahun. Kemudian kelahiran anak ketiga yaitu Siti Ruqayyah. Pada umur beliau 33 tahun. Kemudian kelahiran anak keempat yaitu Ummi Kalsum. Kemudian pada umur 35 tahun itu terjadi peristiwa Hajar Aswad atau peletakan batu Hajar Aswad. Ketika itu terjadi pertikaian di antara kabilah-kabilah Arab untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat asalnya. Kemudian pada umur 35 tahun lahir anak beliau Siti Fatimah. Kemudian kelahiran anak yang keenam yaitu Abdullah. Kemudian pada umur beliau 40 tahun ketika beliau bertahannus di gua Hira, itu wahyu pertama kali diturunkan, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Kemudian Rasulullah SAW pada umur 40 tahun berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada umur 43 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka atau dengan terang-terangan. Kemudian pada umur beliau 45 tahun itu terjadi kaum muslimin berhijrah ke Habsah atau Ethiopia sekarang ini atau Afrika Utara. Kemudian pada umur beliau ke-49 tahun terjadi pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Kemudian pada umur 49 tahun wafatnya istri Rasulullah yang paling beliau cintai, itu Siti Khadijah. Kemudian pada umur 49 tahun wafat paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib. Kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Jam'ah. Kemudian juga Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah ya. Kemudian pada umur 50 tahun itu terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Kemudian pada umur 50 tahun kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke negeri Yasrib atau Madinah sekarang ini. Kemudian pada umur 52 tahun itu terjadi perjanjian Aqabatul Ula atau perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian pada umur 52 tahun terjadi perjanjian Aqabah kedua, Al-Aqabah Tsani. Nah, kemudian ketika Rasulullah itu hijrah itu adanya percobaan pembunuhan oleh Rasulullah SAW oleh kaum kafir Quraisy. Itulah sedikit sekelumit daripada kisah kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian di manakah letak Jazirah Arab itu? Oke, posisi bangsa Arab yaitu ini kalau kita lihat di peta itu ada jazirah ya, semenanjung Arabia ya, yang mana di selatan ada Laut Arab, kemudian sebelah timur itu ada Laut Merah ya.
Nah, kemudian di sebelah barat itu adalah kota Damaskus. Jadi itu adalah di antara itu daerah utara dan selatan. Itu di utara ada kota Madinah atau Yasrib, selatan Yaman itu adalah ada kota Mekah, ya. Itu adalah suatu dataran yang paling rendah di muka bumi, maka itulah dinamakan Mekah atau Mekah. Adapun kaum Arab, yang pertama yaitu Arab Badi'ah, yaitu kaum Arab yang terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum 'Ad dan Samud, Qasam, Zudais, Imlaq dan lain-lainnya. Ini adalah kaum Arab yang sudah dimusnahkan. Terutama kaum 'Ad dan Samud itu sudah diabadikan juga dalam Al-Quran dengan ditimpakan azab kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib dan Yashjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah yang berasal dari Yaman, ya, itu jazirah Arab Selatan. Yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah, atau keturunan dari nenek moyang mereka yaitu Adnan. Bagaimana kondisi Arab saat itu sebelum datangnya atau adanya risalah kenabian? Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman Jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan korban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya atau untuk persembahan. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Adapun latar belakang masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab khususnya Mekah, diantaranya adalah menyembah berhala, karena menurut mereka berhala itu anak Tuhan yang bisa memberikan syafaat atau kemaslahatan. Bahkan ada yang terbesar dan terpopuler loh namanya, yaitu Lata dan Uzza dan Manat. Kemudian sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa. Kemudian gemar minum minuman keras, khamar, judi, berzina, dan tenggelam dalam kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat. Kemudian sering terjadi pertikaian antar suku atau kabilah. Kemudian memberikan penghargaan kepada orang lain yang didasarkan pada keturunan, kebangsawanan, dan kekayaan, bukan didasarkan pada ilmu ataupun akhlaknya. Kondisi sosial, politik, dan moral. Kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi moral, ya, adanya kemurahan hati, menepati janji, kebanggaan pada diri sendiri, dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman, nekat yang pantang surut, lemah lembut, tenang dan waspada, gaya hidup lugu dan polos ala Arab Badui yang belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya. Penyebaran Islam di Mekah. Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun di malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Muhammad SAW untuk membacanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan penobatan beliau sebagai Nabi dan Rasul bagi seluruh umat manusia, dan sudah menjadi tugasnya untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu kepada istrinya Khadijah. Dialah orang pertama yang masuk Islam. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul bahkan dibenarkan oleh seorang pendeta Nasrani atau paman daripada Sayyidah Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. 2 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah Rasulullah SAW, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memiliki 2 karakter dalam dakwahnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu secara sembunyi atau sir dan terang-terangan. Periode dakwah Mekah. Dakwah secara sembunyi. Yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah
putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zarah, Fatimah bin Khattab, Sa'id bin Zahid al-Adawi. Karena mereka adalah mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pertama kali masuk Islam, maka mereka disebut dengan juga as-sabiqul awwalun, atau orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam. Dakwah secara terang atau dakwah bil jahar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini adalah sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan, gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diacuhkan, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Akan tetapi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, gerakan dakwah Rasulullah semakin tersebar luas dan mengikutnya semakin banyak. Dakwah sir atau sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara al-dakwah bil asir, sembunyi-sembunyi, maka turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan atau secara umum di tempat terbuka. Awalnya mereka menganggap dakwah Rasulullah sebagai gerakan yang tidak punya dasar dan tujuan, gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diacuhkan, gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah SAW semakin tersebar luas dan mengikutnya semakin banyak. Substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah dengan segala konsekuensinya. Menegakkan kalimat tauhid ini tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan atau jahil ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan orang-orang yang menerima ajaran Nabi SAW atau orang Islam, yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional atau masuk akal. Yang keempat, dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan atau lemah lembut. Yang menolak atau menentang ajaran Nabi SAW yaitu orang-orang kafir Quraisy atau orang kafir yang dilar dari kaumnya juga banyak. Yang pertama, mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Dua, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama ini. Tiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Yang berpura-pura menerima ajaran Nabi SAW yaitu orang-orang munafik. Satu, ingin menghancurkan Islam dari dalam atau mengunting dalam lipatan. Dua, ingin merebut kekuasaan Nabi SAW. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Mengapa sebelum kedatangan Islam bangsa Arab disebut bangsa jahiliyah? 2. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan ajaran Islam? 3. Apakah inti dakwah Rasulullah SAW dalam periode Mekah? 4. Mengapa sebagian masyarakat Mekah menerima ajaran Nabi Muhammad SAW? 5. Sebutkan 5 orang yang mendapat gelar as-sabiqun al-awwalun. 6. Bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW? 7. Sebutkan orang-orang yang berpura-pura menerima ajaran Nabi SAW dan berikan alasannya. 8. Tulislah surah Al-Quran yang berkaitan dengan metode dakwah dan terjemahkan. Keteladanan dakwah Rasul itu sebagai uswatun hasanah, atau teladan yang baik. Cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus diladani oleh umat Islam antara lain adalah 1. Nabi Muhammad berdakwah dengan keteladanan. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu, maka beliau terlebih dahulu melaksanakannya. Jadi di samping dakwah dengan lisan, dakwah juga dilakukan dengan perbuatan, sikap dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Disampaikan dengan penuh kehati-hatian, sabar dan menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut, serta dengan bahasa yang mudah dipahami. Keteladanan dakwah Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat.
Hal ini tercermin dalam sebutan para pengikutnya, yakni dengan sebutan sahabat. Cara seperti ini menimbulkan rasa simpati yang luar biasa, karena di dalam Islam nyata-nyata diterapkan kesetaraan. Dua, yaitu Rasulullah SAW selalu bersama para sahabat-sahabatnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan demikian terjalin persatuan dan kesatuan, serta solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan kehendak. Rasulullah SAW hanya menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan pemahaman secara rasional dan dengan hati yang jernih, mengikuti atau tidak hal itu menjadi hak pribadi prerogatif masing-masing. Dengan kata lain, dalam berdakwah Rasulullah tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan atau radikal. Kesimpulan, ajaran Islam periode Mekah yang didakwakan Nabi Muhammad SAW pada awal kenabiannya adalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala atau mengajak kepada agama tauhid. Kemudian hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kesucian jiwa atau adanya tahiratun nafs, adanya kesucian jiwa dan hati nurani. D, persaudaraan dan persatuan antara kaum muslimin. Wassalam. Demikianlah presentasi studi pembelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.